Melanjutkan video sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, Taesan sering berkunjung ke rumah goib Bunga Harum. Setelah beberapa lama, rumor tentang tuan muda Taesan mulai menyebar di rumah goib Bunga Harum. Terlihat Taesan selalu jadi rebutan bagi para wanita penghibur, karena jika menghabiskan malam dengannya, akan jadi sangat cantik, rasanya seperti dilahirkan kembali. Dan juga akan selalu terpikat olehnya. Orang-orang memanggilnya dewa yang beregresi, dan demon yang menggunakan jampi-jampi. Rumor itu menyebar cepat. Awalnya orang-orang beranggapan bahwa itu hanya rumor yang beredar di antara para perempuan penghibur yang bosan. Terlihat yang berkata adalah Danyong. Aku juga awalnya berpikir seperti itu. Tapi sepertinya itu nyata. Saya ingin melayaninya. Entah dia sungguh memikat, atau dia sungguh makhluk yang turun dari surga. Setelah mendengarkan perkataan Danyong, si pemilik rumah goib tertawa terbahak-bahak. Kau ingin melayani Beok Taesan? Kenapa? Apa kau jatuh cinta padanya? Jadi apa yang dia katakan? Apa dia bilang akan melunasi hutangmu dan memintamu melayaninya? Danyang menjawab perkataan pemilik rumah goib itu. Dia tidak mengatakan apapun. Lanjut si pemilik meneruskan perkataannya. Aku tidak tahu apa yang dia katakan padamu, tapi kau bukan siapa-siapa selain anggota rumah goib Bunga Harum, sampai hutangmu lunas. Patuh dan bersiaplah untuk mengunjungi pemimpin sekte Crimson Dragon. Singkat cerita, Danyong mengunjungi Taesan di Golden Wall Merchants. Ia berkata dalam hatinya, kupikir, aku akan diseret ke pemimpin Crimson Dragon dengan tak berdaya, tapi akhirnya aku berada di sini. Apa ini takdirku? Aku sangat gugup. Apa dia akan menerimaku? Bagaimana jika dia menganggapku kotor? Meski begitu, aku ingin menemuinya lagi. Pindah dulu ke situasi Taesan yang sedang bermeditasi, melanjutkan untuk memperbaiki sisa meridian yang masih terputus. Terlihat aura ungu pekat memancar mengelilinginya. Tidak lama dari itu, tiba-tiba terdengar seseorang memanggilnya, lalu Taesan pun membuka matanya dan melirik ke arah pintu. Ucap orang yang di luar kamarnya berkata, "Tuan muda, Anda kedatangan tamu." Terlihat Taesan bertanya-tanya, entah siapa yang datang mengunjunginya. Lanjut ia berkata, "Biarkan dia masuk." Terlihat Danyong, yang sudah berada di balik pintu kamarnya. Taesan sedikit terkejut dengan kedatangannya, ia berkata dalam hatinya, "Danyong." Lanjut Danyong memberi salam kepada Taesan. "Salam Tuan Taesan." Sambil menundukkan kepalanya ia melanjutkan berkata, "Saya ingin melayani Anda, maafkan saya, karena saya mendadak mengunjungi Anda." Terlihat Danyong yang aura tubuhnya menjadi cerah, membuat Soso tidak bisa memalingkan pandangannya. Lanjut ia berkata, "Hidup yang Anda berikan ini, saya ingin memberikannya pada Anda." Dengan mata sayu dan pipi merah Danyong berkata, "Saya harap Anda mengizinkan saya untuk selalu di sisi Anda." Taesan memperhatikan fisik Danyong yang sekarang, lalu ia berkata dalam hatinya, penampilannya sungguh berubah. Apa penampilannya berubah karena setelah pikiran kotornya telah disucikan? Menarik. Lanjut Taesan berteriak, "Soso, di mana kau tinggal?" Soso menjawab pertanyaan Taesan, "Saya tinggal di pavilion di mana para pelayan tinggal." Lanjut Taesan berkata kepada Soso, "Aku ingin kau cari tempat yang berbeda, dan tinggal bersamanya. Tempatnya harus dekat denganku." Perkataan Taesan membuat Soso terkejut. "Apa? Maaf Tuan, apa dia akan bekerja sebagai pelayan?" Sambil memakai jubahnya, Taesan menjawab perkataan Soso. "Memangnya apa lagi? Kalau begitu, aku akan keluar, kamu bantu dia." Terlihat Soso sangat kebingungan, sambil memperhatikan Danyong. Dia terlalu cantik untuk melakukan pekerjaan pelayan. Lanjut ia bergumam, "Tuan, kenapa Anda akhir-akhir ini bertindak aneh? Jangan bilang ini semua karena umur Anda tinggal sedikit." Singkat cerita, Taesan dan pengawal Cheon yang sedang berjalan-jalan di malam hari, di daerah sekitaran rumah goib Bunga Harum. Di salah satu dari top 3 rumah goib di Wuhan. Terlihat suasana di sana sangat ramai, ada banyak orang-orang yang kuliner maupun yang berdagang. Taesan dan pengawal Cheon berhenti di tengah-tengah jalan, yang sangat padat lalu lalang aktivitas orang di sana.
Lalu ia memandang ke arah papan nama dan berkata, "Rumah Goib Valen Flowers ya. Saya suka namanya. Aku menantikannya. Energi jiwa yang kotor." Lalu ia berkata kepada pengawal Cheon, "Aku akan pergi ke rumah Goib Valen Flower untuk saat ini." Pengawal Cheon menjawab perkataan Taesan. "Baik Tuan." Tidak lama dari percakapan mereka, tiba-tiba ada teriakan keras yang menegur mereka. "Oi, kau tuan muda Golden Wall Merchants." Taesan tetap berjalan, namun pengawal Cheon langsung menoleh dan menatap tajam ke sumber suara itu. Orang yang berteriak tadi melanjutkan perkataannya. "Aku penasaran siapa yang mencuri danyongku. Tapi ternyata hanya seorang bocah." Diperkenalkan orang tersebut adalah Ketua Sekte Crimson Dragon, yang bernama Wi Jeoksim. Terlihat orang-orang yang berada di sekitaran sana sangat panik, setelah melihat kedatangan Wi Jeoksim. "Ayo pergi dari sini. Itu Wi Jeoksim, kita akan kerepotan jika membuatnya marah." Tiba-tiba Taesan pun menghentikan langkahnya, dan bertanya kepada pengawal Cheon. "Siapa pria berotot itu?" Pengawal Cheon menjelaskan dengan pelan. "Sia Wi Jeoksim, Ketua Sekte Crimson Dragon." Pengawal Cheon lanjut menjelaskan, mereka adalah grup unortodoks, yang menetapkan diri mereka sendiri di sekitar sini. Taesan menoleh dan berkata, "Sekte Crimson Dragon, dan grup unortodoks, bukankah mereka hanya sekelompok bandit? Mereka hanya seperti lintah, tapi berani menampakkan diri mereka sendiri seperti itu. Abaikan saja mereka." Taesan pun melanjutkan berjalan menuju rumah goib yang sudah di depannya. Terlihat Wi Jeoksim sedikit kesal, ia berkata dengan teriakan, "Apa, kau mengabaikanku? Dasar Jijolo." Perkataan dari Wi Jeoksim terdengar oleh Taesan, dia langsung menghentikan langkahnya, tiba-tiba aura terpancar pekat dari tubuhnya, dan matanya membuka lebar. Lalu ia menoleh ke arah Jeoksim, terlihat tatapan tajam sang Heavenly Demonic, yang terprovokasi karena perkataan Jeoksim yang merendahkannya. Heavenly Demonic berkata dalam hatinya, "Aku sangat membenci wajah tampan bocah ini dari lubuk hatiku, tapi beraninya dia memanggilku Jijolo. Berani sekali dia memanggilku seperti itu." Jeoksim tertawa terbahak-bahak, lalu ia lanjut memprovokasi Taesan. "Lihat tampang itu, dasar Jijolo runtah." Taesan yang sudah hampir melewati gapura rumah bunga harum. Ia langsung berbalik arah, dan berkata kepada pengawal Cheon, "Kamu abaikan dia, urus saja sisanya." Terlihat emosi Taesan memuncak, bisa-bisanya seorang Heavenly Demon direndahkan oleh makhluk rendahan. Terlihat pengawal Cheon sudah bersiap menarik pedangnya, ia menatap tajam ke arah dua bawahan Jeoksim. Dua pria, bawahan Jeoksim pun sudah menarik pedangnya, mereka tertawa dan memasang wajah serius. "Tidak secepat itu, mari kita lihat kemampuanmu," Jeoksim berkata dengan nada merendahkan. "Tidak kusangka, kau memperkerjakan pengawal hanya untuk terlihat maco. Karena kau menunjukkan sikap jantan, aku akan memberikan penawaran. Jika kau menyerahkan Danyong padaku." Sebelum ia menyelesaikan perkataannya, Taesan langsung berkata dengan nada merendahkannya juga, "Jangan harap, kau terlalu banyak bicara. Apa kau mau bertarung dengan ocehanmu itu?" Taesan balik memprovokasi Jeoksim, membuatnya naik pitam, terlihat Jeoksim menggertakkan giginya. "Apa yang kau katakan barusan? Bajigur, sepertinya kau sungguh ingin ke akhirat hari ini." Tiba-tiba, Jeoksim menerjang dengan satu tangan sudah siap mendaratkan pukulannya di wajah Taesan, sambil ia berteriak, "Akan kuhancurkan wajah Jijolomu itu." Terjangan Jeoksim membuat pengawal Cheon yang sudah menyelesaikan tugasnya, dia langsung menoleh ke Taesan, ia khawatir akan keselamatan tuan mudanya. Lalu ia berteriak dengan keringat bercucuran dari wajahnya. Tuan muda menyingkir. Terlihat, di slow motion gerakan Taesan mengangkat satu tangannya, ia sedikit menghindar lalu tangannya menghujam keras dagu Jeoksim, hingga memuncratkan cairan merah dari mulutnya. Sedikit pergerakan dari Taesan, namun tepat mengenai tenggorokannya. Lanjut ia berkata dalam hatinya, "Aku menahan diri, untuk berjaga-jaga seandainya tubuhku tidak bisa menahannya." Sungguh tubuh yang tidak berdaya. Pengawal Cheon yang sangat panik bertanya kepada Taesan, "Tuan, apa Anda terluka?"
Taesan balik bertanya, apa kau sudah menghabisi mereka? Pengawal Cheon menjawab perkataan Taesan. Maaf, saya tidak melakukan itu tuan. Taesan tersenyum tipis, ia berkata, dasar lemah, habisi mereka dan ikuti aku. Pengawal Cheon menundukkan kepalanya, ia menjawab dengan berkeringat. Saya mengerti tuan. Sambil Taesan berjalan pergi, ia mengingatkan pengawal Cheon. Oh, satu hal lagi, jika orang lain bertanya, jawab saja kau yang menghabisi Wi Jeoksim. Aku benci terlibat masalah yang merepotkan. Pengawal berdiri di hadapan jasad Jeoksim, ia menjawab perkataan Taesan. Baik tuan. Lalu ia berkata dalam hatinya, dia menghabisi ketua sekte Crimson Dragon, hanya dengan tangan kosong. Apalagi hanya dengan satu kali serangan. Terlihat jasad Jeoksim berlumuran cairan merah dari mulutnya. Lanjut pengawal Cheon berkata, bahkan, tuan muda menangkap asasin itu juga, bukan suatu kebetulan. Jadi siapakah sebenarnya dirimu? Singkat cerita, keesokan harinya, diperlihatkan Golden Wall Merchant. Taesan duduk dan mengepalkan tangannya, dengan di sampingnya ada seorang perempuan, yang sedang tidur pulas. Kondisi tubuhku semakin memburuk. Apa karena, aku menggunakan setengah akumulasi energiku? Tidak seperti saat aku jadi Heavenly Demon, tubuh ini mudah terluka hanya dengan dampak sekecil apapun. Aku tahu aku gegabah, tetapi sebagai Heavenly Demon, enggan aku dipanggil Jijolo. Jadi, sebelum melanjutkan perkataannya, ia tiba-tiba terkejut dan berkata, kenapa pengawal Yeon Harin ada di sini? Terlihat Yoheon menatap dalam kepada pelayan barunya Taesan, Danyong yang sedang menyajikan segelas teh hangat untuknya. Lalu pengawal Yo menatap tajam ke arah Taesan dan berkata, oh, tuan Anda sudah datang. Danyong pun pergi setelah menyajikan minuman, dan pengawal Cheon terlihat pipinya merah melihat pengawal Yo. Lalu Taesan berkata kepada pengawal Yo, aku ragu kau datang hanya untuk berkunjung. Ada apa? Pengawal Yo berkata, pelayan tadi, apa Anda membawanya kemari dari rumah goib? Sebelum menjawab, Taesan berkata dalam hatinya, langsung ke intinya, dia datang kemari sendiri tapi aku tidak perlu menjelaskan hal ini. Terlihat pengawal Cheon berkeringat, ia memberi kode menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun Taesan menjawab sebenarnya dengan tegas. Jika benar begitu, lalu kenapa? Pengawal Yo langsung menatap tajam dan berkata, apa Anda baru kembali dari rumah goib? Taesan menjawab dengan singkat padat. Benar. Tiba-tiba pengawal Yo menundukkan kepalanya, membuat Taesan dan pengawal Cheon kebingungan. Ada apa denganmu? Lanjut pengawal Yo berkata dengan pelan. Pertunangan Anda, dengan nona muda akan dibatalkan. Taesan berekspresi biasa saja, malah pengawal Cheon yang berkeringat di wajahnya. Dan video pun bersambung.